Anda kembali di Sindo Siang, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto memanggil 3 menteri ke kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, diduga terkait polemik tambang nikel di Raja Ampat. Ketiga menteri yang dipanggil yakni Menteri SDM Bahlil Lahadalia, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, serta Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Rafiq. Iring-iringan kendaraan yang diduga ditumpangi para menteri memasuki kediaman pribadi Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Ketiga menteri yakni Menteri SDM Bahlil Lahadalia, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, serta Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Rafiq diduga dipanggil untuk menjelaskan kegiatan pertambangan nikel di Raja Ampat yang menjadi polemik. Belum diketahui apa hasil dari pertemuan antara Presiden Prabowo dengan para menterinya tersebut. Aktivis lingkungan Greenpeace sebelumnya melaporkan bahwa lebih dari 500 hektar hutan dan juga vegetasi di Pulau Gak terancam rusak akibat aktivitas tambang. Kementerian Lingkungan Hidup memerinci dugaan pelanggaran oleh 4 perusahaan tambang nikel di Raja Ampat. Pemirsa, PT GN berkegiatan di Pulau Gak dan perairan Pulau Gak yang seluruhnya berada di dalam kawasan hutan lindung. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, PT GN merupakan salah satu dari 13 kontrak karya yang diperbolehkan menambang dengan pola terbuka di kawasan hutan lindung. Namun kementerian akan meninjau kembali persetujuan lingkungan mengingat kegiatan pertambangan berada di pulau kecil. Kedua yakni PT ASP, pemirsa. Perusahaan ini memiliki izin usaha pertambangan yang berada di daratan dan juga perairan Pulau Manuran yang masuk dalam kategori pulau kecil. PT ASP juga memiliki IUP di Pulau Waigeo. Adanya settling pond jebol menyebabkan sedimentasi tinggi di pantai sehingga terindikasi adanya pencemaran dan juga kerusakan lingkungan. Berikutnya PT KSM. Perusahaan ini berkegiatan di Pulau KW dan juga perairannya yang masuk dalam kategori pulau kecil. PT KSM seluruhnya berada di kawasan hutan produksi. Hasil pengawasan PPLH menemukan adanya kegiatan pertambangan di luar persetujuan penggunaan kawasan hutan. Persetujuan lingkungan PT KSM pun akan ditinjau kembali. Yang terakhir, pemirsa, ada PT MRP yang melakukan kegiatan eksplorasi di Pulau Manyaifun dan juga Pulau Batang Pele. Kedua pulau masuk dalam kategori pulau kecil. Dari hasil pengawasan ditemukan kegiatan eksplorasi di kawasan hutan di Pulau Manyaifun sebanyak 10 titik mesin bor tanpa persetujuan penggunaan kawasan hutan PPKH. Teranyar, pemirsa, pemerintah resmi menghentikan izin 4 perusahaan tersebut. Pemirsa, polemik tambang nikel Raja Ampat berawal dari keresahan terhadap dampak buruk aktivitas tambang terhadap lingkungan. Meski aktivitas tambang telah dihentikan sementara, pemerintah masih melakukan evaluasi menyeluruh sebelum mengeluarkan keputusan final. Tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat menuai perhatian publik setelah sejumlah aktivitas dari Greenpeace Indonesia menggelar aksi protes pada 3 Juni lalu. Dalam aksinya, mereka menyuarakan kekhawatiran terkait dampak negatif penambangan nikel terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat di Raja Ampat. Aksi ini pun menyebar luas di media sosial dan memicu respons dari warganet yang turut mencemaskan potensi kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang di Raja Ampat. Menanggapi hal ini, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyatakan aktivitas pertambangan nikel di sejumlah pulau di Raja Ampat, Papua Barat Daya perlu dihentikan sementara. Menurutnya, kegiatan penambangan itu berpotensi mengganggu situs-situs bersejarah, merusak keindahan alam dan ekosistem yang ada di Pulau Raja Ampat. Saya kira kita concern ya dengan apa yang terjadi di sana. Kita harapkan jangan ada satu penambangan yang bisa merusak keindahan alam dan juga ekosistem alam yang saya kira sangat indah di Raja Ampat. Ya, selain tentu saja juga situs yang menurut saya sangat baik gitu. Ini yang mungkin nanti harus dibicarakan bagaimana
investasi dan kegiatan-kegiatan penambangan itu jangan sampai mengganggu situs-situs bersejarah, termasuk situs yang merupakan ekosistem alaman yang sudah baik terjaga selama. 5 Juni 2025, aktivitas pertambangan PT Gag Nikel di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya dihentikan sementara. Keputusan penghentian sementara ini dikeluarkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Selain PT Gag Nikel, pemerintah juga menghentikan sementara operasi 4 perusahaan tambang lainnya di kawasan serupa untuk menghindari kerusakan lanjutan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan, pemerintah akan mengambil langkah tegas berbasis hasil evaluasi lintas kementerian. Kita pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh. Saya akan konsultasi, saya akan minta rapat nanti dengan Menteri LHK karena urusan lingkungan memang domain dari Menteri LHK untuk mengecek sedetailnya. Seperti itu baru kemudian kita ada keputusan lebih lanjut. Sementara itu, pihak perusahaan mengaku sudah melakukan perawatan lingkungan secara bertahap di lahan-lahan bekas galian penambangan nikel. 2018 sudah mulai ini keberhasilannya, terus 2019 sampai dengan 2024 yang tadi kita lewati. Itu 2024. Pak, total luas lahan saya sudah direboisasi sendiri, reboisasi dan reklamasi. Yang sudah direboisasi kan ada 281 tadi ya? 263 yang sudah dibuka, 131 sudah reklamasi. 131 sudah reklamasi. Baik. Ya. Terus 59 dianggap berhasil. Yang ini ya? Berarti yang dari tahun 2018-2019 sudah terlihat hasil berhasil. Di saat bersamaan, kunjungan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ke Sorong, Papua Barat Daya diwarnai protes keras dari massa. Massa awalnya hendak menemui Bahlil untuk mendesak pemerintah menutup segera tambang nikel yang dianggap merusak lingkungan di Raja Ampat. Namun, kemarahan demonstran memuncak saat mengetahui Bahlil keluar melalui pintu belakang ruang transit bandara. Para demonstran juga meluapkan kekecewaannya terhadap pengelolaan tambang nikel di wilayah Raja Ampat yang dinilai merusak lingkungan di Raja Ampat. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, proses ibadah haji di Mina resmi berakhir pada Senin kemarin. Seluruh jemaah haji Indonesia yang menjalani nafar syadi telah kembali menuju hotel masing-masing di Mekah. Seluruh jemaah haji Indonesia telah meninggalkan tenda di Mina dan juga Jamarot untuk kembali ke hotel masing-masing di Mekah. Proses pendorongan atau pemindahan jemaah yang melakukan nafar syadi dari Mina ke Mekah dimulai sejak pukul 7 pagi waktu Arab Saudi. Setelah proses pemindahan rampung, tim gabungan Satops Armuzda bersama Mobile Crisis Rescue melakukan sweeping ke setiap tenda-tenda jemaah. Seorang jemaah yang kedapatan tertinggal rombongan segera diantar petugas untuk kembali ke hotel. Sementara untuk barang yang tertinggal dikumpulkan untuk diserahkan ke tim layanan masing-masing sektor di Mekah. Pemirsa, banyak kisah unik dan juga menarik yang terjadi yang didapatkan petugas haji saat pelaksanaan wukuf di Padang Arafah, Mekah, Arab Saudi. Salah satunya saat harus mengawal jemaah lansia saat pelaksanaan safari wukuf yang diikuti oleh 477 jemaah lansia. Usai puncak ibadah haji terlaksana, banyak kisah haru dan unik yang didapatkan petugas haji di Mekah, Arab Saudi. Tak hanya fisik yang diuji, bahkan empati dan ketulusan hati harus selalu dijaga, terutama saat melayani jemaah lansia dan disabilitas. Para petugas menganggap jemaah lansia yang mereka tangani adalah orang tua sendiri. Kisah unik terjadi saat petugas menemani program safari wukuf.
Total ada 477 jemaah lansia yang ikut dan mereka tidak ditempatkan di tenda, melainkan dari dalam bus. Mereka tak hanya mengantarkan jemaah menunaikan wukuf, tetapi juga menghadirkan rasa aman, nyaman, dan dimanusiakan sepenuhnya. Awalnya di bis, ayo turun. Itu ada bisa setengah jam atau bahkan lebih. Menyuruh mereka turun ke evakuasi saat kedatangan. Itu tidak mau sampai lama sekali. Mereka nggak percaya. Emangnya siapa ini ya? Gitu ya. Sekitar begitu mereka mau, mereka turun, kita jelaskan kenapa mereka ada di Hotel Safari Wukuf. Kita bilang bahwa Ibu adalah orang-orang terpilih, menjadi keluarga baru kita semua, menjadi orang-orang yang kita anggap sebagai nenek dan kakek kita sendiri. Kisah tentang Yundarini bukan hanya tentang kerja keras, tetapi juga tentang cinta yang tulus tanpa syarat. Di tengah lautan manusia menunaikan rukun Islam kelima, hadir sosok-sosok seperti Yundarini yang diam-diam menyalakan cahaya kasih dan pengabdian. Dari Mekah, Arab Saudi, Ramdhani, iNews melaporkan. Sindosia akan kembali dengan informasi lainnya, tetaplah bersama kami.